Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Warga Indonesia di Ukraina hidup di tengah perang dengan Rusia, yang merupakan keluarga dari Beni Sitanggang yang menikah dengan wanita Ukraina. Beni Sitanggang tinggal di kota Ternopil, sekitar 6 jam dari ibu kota Ukraina, yakni Kiev. Namun bapak dua anak ini sempat mengungsi ke Denmark. Setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 silam, Beni Sitanggang memutuskan untuk membawa istrinya dan putrinya mengungsi. Awalnya pria yang berprofesi sebagai seorang influencer ini berencana mengungsi ke Indonesia bersama diaspora Indonesia lainnya. Namun rencana tersebut gagal karena pada waktu itu sang istri sedang hamil 9 bulan. Dengan bantuan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ukraina, Beni dan keluarganya melakukan perjalanan darat ke Polandia. Kemudian ia melanjutkan perjalanan selama 15 jam naik mobil menuju Denmark dan kebetulan merupakan negara tempat tinggal kakaknya. Namun setelah tinggal 3 bulan di Denmark, Beni dan keluarganya memutuskan kembali ke Ukraina. Keputusan ini karena Beni cemas akan keadaan mertua yang masih bertugas sebagai dokter di Ukraina. Tidak hanya itu, Beni mengatakan ia kesulitan mendapatkan izin tinggal dan mencari pekerjaan di Denmark. Kini Beni dan keluarganya kembali menjalani kehidupan di tengah perang yang berkecamuk di Ukraina. Dirinya sempat merasa kaget dan ketakutan ketika tiba-tiba di-stop oleh tentara yang sedang melakukan mobilisasi di jalan. Pada waktu itu, Beni diminta untuk menunjukkan kartu izin tinggalnya. Pasalnya saat itu tentara Ukraina sedang menjalankan misi mobilisasi. Tentara itu menjelaskan mereka sedang mengumpulkan orang-orang muda untuk menjalani latihan militer demi ikut berperang melawan Rusia. Namun istri Beni pun mempertanyakan soal undang-undang yang melarang warga asing ikut pelatihan atau berperang. Mengetahui hal tersebut, tentara Ukraina pun memperbolehkan Beni sekeluarga untuk melanjutkan perjalanan. Sementara Beni menceritakan berbagai bisnis di Ukraina masih terus beroperasi, namun bisnis tersebut sering terganggu karena aliran listrik yang terbatas. Ia menjelaskan bahwa sejak beberapa bulan lalu banyak pusat-pusat energi seperti penghangat, listrik, dan gas yang terkena bom dari Rusia. Hal itu membuat harga bahan makanan melonjak 2 hingga 3 kali lipat. Meski begitu, warga Ukraina tidak terkena panik buying dalam membeli barang-barang seperti di awal perang. Di sisi lain, putri Beni yang bernama Uli pun sudah kembali bersekolah di Ukraina. Diceritakan Uli sempat trauma mendengar suara sirine alarm tanda peringatan serangan udara. Namun kini Uli sudah terbiasa dengan suara tersebut hingga mengetahui apa yang harus dilakukan. Jika sirine alarm berbunyi, sekolah-sekolah pun akan langsung membawa para murid berlindung di dalam bunker. Beni mengaku bahwa rasa khawatir ketika mengirim putrinya ke sekolah. Namun sebagai orang tua, ia ingin membuat anaknya hidup lebih nyaman. Terkait dengan perang, Beni mengaku para warga Indonesia yang tinggal di Ukraina kerap mendapatkan komentar negatif atau dianggap menyebarkan berita bohong. Ia pun meminta warga Indonesia, khususnya yang tidak mengetahui persis situasi di Ukraina, agar tidak terprovokasi dengan satu berita yang mendukung Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.